untuk bisa selalu berwirausaha dan juga istilahnya bisa sukses sampai saat ini? Kuncinya satu, jujur. Jujur. Kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Idam. Kali ini kita akan belajar langsung dari orang yang memang berkecimpung dalam wirausaha. Kali ini sudah ada bersama Pak Tambah Slamet. Apa kabar Pak? baik, baru bangun. Alhamdulillah, luar biasa sekali karena kita akan belajar langsung dari ahlinya. Kali ini tema kita kan tentang wirausaha. Nah, nanti bagaimana cerita tentang berwirausaha langsung bersama Pak Tambah Slamet. Oke, mari kita mulai saja untuk wawancaranya. Mungkin yang pertama tentang cerita apa yang Pak Tambah tekuni terlebih dahulu. Dari awal asal mulanya itu saya dulunya kan ojek, Mas. Oh, dulunya malah ojek Pak? Ya, ojek itu saya di pasar sayur Kertel. Oh, di pasar sayur. Iya. Kemudian kenapa kok sekarang lebih memilih untuk berwirausaha berdagang sayur berarti Pak atau bagaimana ini? Ya, dulunya saya kan ojek, jadi disuruh bawakan itu loh. Ada cabai, ada ya pokoknya sayuran lah. Iya. Yang saya kan membawa dari sebuah pedagang desa. Oh iya. Nah, saya disuruh mengangkut dari sepeda motor kan ojek itu. Nah, lama kelamaan saya ingin tahu gimana. Saya kan ojek, merasakan bagaimana hasil saya sudah terasa gimana. Kalau ojek hasilnya berapa, kalau pedagang itu hasilnya berapa, gitu kan. Nah, saya jadi cenderung ingin apa ya, rasanya itu jadi pedagang kayak hasilnya lumayan gitulah. Tertarik untuk Tertarik. lebih mendalami untuk yang pedagang. Iya. Nah, lama kelamaan saya panen milik sendiri ya. Lalu biasanya kan dijual di rumah. Nah, saya ingin, lalu karena saya sering disuruh bawa barangnya pedagang, saya lalu milik saya dijual sendiri. Terus saya lama kelamaan yang titip itu semakin banyak. Nah, saya kalau pakai sepeda motor nggak mampu gitu. Nah, saya terus apa ya, malah bawanya pakai mobil, nyewa mobil itu, gitu. Iya. Ya, Karena semakin banyak itu tadi. Iya. Nah, saya lalu kiranya jadi pedagang gitu loh. Nah, lama kelamaan saya terus bawa itu pakai mobil karena yang nitip suruh jualkan itu semakin banyak. Ya. Tapi lama kelamaan kan nggak semudah yang kita bayangkan, Om. Gitu. Pasti ada kendalanya. Pasti ada kendala. Nah, kalau jual itu kan semakin lama harus ada kan apa ya? Kan bersaing dalam berdagang. Benar-benar. Ya. Di petani yang lain bayar berapa? Kalau saya bisa bayar berapa gitu. Kompetisi berarti. Iya. Nah, terus saya kalau bayar sekian, temannya bayar sekian. Jadi saya wah, kalau begini saya nggak untung karena temannya bayar seumpamanya 10.000, saya kok jualnya cuma 10.000. Kalau tidak mengikuti temannya, saya kan kasihan sama yang dibawakan itu. Nah, saya berusaha mencari pasar lain gitu. Ya, itu pasar lain. Pertama saya di Bandungan Magelang itu. Bandungan Semarang. Semarang. Bandungan Semarang. Kiranya di sana mencapai 5 tahun atau 7 tahun lah. Ya. Tapi di sana ya juga persaingan terus menerus. Ya. Jadi mulai dari Bandungan, lalu saya masih kalau dagangnya banyak ya itu kadang saya diberi apa
dijual sama Barito, kadang sama SS Temanggung gitu. Nah, kalau liku-liku penjualan itu ya memang pasang surutnya macam-macam lah kendalanya gimana. Kalau boleh tahu ini mulai berdagang atau berdagang sayur ini mulai sejak kapan, Pak? Dagang sayur kiranya tahun berapa ya? Orang kalau 15 tahunan aja, ini 15 tahunan lah. 15 tahun sekitar itu ya. Iya. Ini mulai usaha ini apakah ada tim atau dengan orang lain atau hanya sendiri dan keluarga? Kalau pedagangnya mulus sendiri. Ya. Tapi kalau yang membantu kan banyak. Tuh, berarti sudah melibatkan keluarga ataupun istilahnya yang membantu. Oh gitu. Tapi kan soal pemikiran dan penjualan dan pembelian itu memang sendiri dari awal. Ya, berarti kan kegiatan wirausaha ini secara tidak langsung membantu ataupun melibatkan tetangga, keluarga sehingga ikut campur dalam pelaksanaan ini. Sehingga dengan kata lain kan Pak Tambah juga membantu ekonomi dari tetangga ataupun keluarga seperti itu ya. Istilahnya ya untuk menyerap tenaga kerja lah. Kemudian hal-hal apa sajakah yang dimulai untuk merintis usaha ini atau wirausaha ini? Awal mula jadi pedagang itu kan memang tadi kan ojek, ojek lalu ingin jadi apa pedagang itu karena nggak sengaja lah. Jadi pedagang itu nggak sengaja. Tapi karena ingin gimana ya, saya punya untung yang saya dibawa dagangannya juga saya bisa apa membelinya cukup baik gitu. Jadi saya kan gimana mencari ke pasar mana gitu. Nah, walaupun cara orang sekolah ya bayarnya mahal tuh lah. Kalau boleh tahu, pastinya kan ada pilihan ini Pak. Kalau dulu sempat menjadi ojek ataupun punya pekerjaan yang lain, kenapa kok memilih akhirnya memilih menjadi wirausahawan atau memilih berwirausaha seperti itu? Itu saya nggak memilih loh, Mas. Oh, seperti itu? Iya, karena memang tidak sengaja kan. Oh. Saya jadi pedagang nggak sengaja. Tapi karena memang, setelah dijalani, ternyata ini sebenarnya bisa untuk saya pertahankan dan saya untuk lanjutkan seperti itu. Karena gini loh, segala sesuatu pedagang apapun, kita kalau ditekuni, kalau diresapi, cari jalan solusi, cari jalan keluarnya, itu bisa semua. Tinggal kita cara mempraktekannya, cara kita memikirkannya, jalan keluarnya, cari solusinya gimana gitu. Mungkin ada yang bisa Pak Tambah dulu pelajari ataupun belajar dari mana dulu Pak? Saya nggak belajar, Mas. Berarti dari pengalaman? Ya, dari pengalaman. Lalu saya istilahnya kan mencari celah, karena saya kan sudah dipercaya sama petani pertama. Iya, berarti kunci utama harus dipercaya dan jujur Pak. Bagaimana saya bisa menjaga kepercayaan itu? Ya, siap. Gitu. Lalu saya terus gimana ya mengembangkan kepercayaan itu loh, supaya saya terus bisa dipercaya. Pertama kan ya jujur, jangan ngapusi nopo nggih. Setuju ya sih. Nah, kalau kebanyakan kan gitu kan, terus di sini beli, belum bayar, belum bayar nanti lama kelamaan nggak bayar gitu. Kalau kebanyakan kan gitu. Tapi prinsip saya kan bagaimana caranya saya jangan sampai membohongi orang. Kuncinya berarti harus dapat dipercaya ya gitu. Kalau harga, bagaimana caranya saya bisa memprioritaskan harga dari yang saya bawa atau yang saya beli. Kalau bisa saya berusahakan yang harganya yang baik. Uang jangan sampai kelamaan. Jadi nggak jadi bahan omongan orang yang nggak baik gitu lah. Sehingga untuk para produsen atau istilahnya masyarakat yang akan menjual barang dagangnya ke Bapak berarti semakin percaya dan suka untuk bisa kerjasama di sini Pak ya. Iya begitu.
mungkin bisa diceritakan kendala ataupun suka duka dalam berwirausaha ini Pak yang sering dihadapi mungkin. Itu banyak. Kalau dihadapi soal itu hampir tiap hari ya. Karena jadi pedagang itu memang otaknya atau jalan pikirannya harus berkembang terus. Ya, semakin lama semakin tambah tahun tambah hari itu harus berkembang terus. Nggak boleh caranya menyerah. Kalau saya sudah begini ya udah, itu enggak boleh. Kalau jadi pedagang semakin hari semakin tambah bulan tambah tahun, otak harus berkembang terus. Karena situasi dan kondisi di antara persaingan pedagang kan memang tinggi sekali. Ya gitu. Walaupun jatuh bangunnya lebih memang ada, nggak sepele itu ya. Jatuh bangunnya sangat ngeri. Mungkin selain itu kendala teknis mungkin Pak atau kendala-kendala yang dihadapi selain itu? Ya gimana ya, kendala itu soal kebanyakan kalau pedagang keuangan. Ya misalnya saya yang sekarang saya masih kirim atau pertamanya ke pasar Randu Dongkal. Itu kan saya di sana kan sama orang sini tapi saya tanam di sana. Nah, begitu saya kan percaya karena itu sudah menjadi teman. Gitu. Tapi yaitu malah sampai kendalanya yang jadi sampai sekarang nggak hilang-hilang ya, masih dalam, karena saya masih merintis, modal belum cara mencukupi. Nah itu di sana dibawa temennya itu malah dibawa lari sekitar 130-an juta gitu. Jadi saya hampir jatuh lagi, tapi saya kan memang gimana ya, sifat-sifatnya, karakternya saya kan memang nggak pernah gampang menyerah dari dulu. Saya harus mencari celah, selalu mencari solusi bagaimana saya tidak jatuh gitu. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah pindah ke mana, Purbalingga. Kendala lagi, uangnya nggak kembali lagi. Lalu saya pindah lagi ke Randu Dongkal lagi, sama pasar Belik, pasar Warung Pring, sama pasar Muka gitu. Saya tuh berjelajah di sana dulu sampai pasar Guci. Ya di sana ya berusaha lah bagaimana caranya saya, kalau satu pasar minimal saya paling habisnya paling berapa kintal gitu. Kalau operasional sama penghasilan kan nggak sesuai kalau barangnya cuma sedikit. Ya. Kalau yang biasa itu karena kan ingin mencari penghasilannya lebih banyak. Kalau membayar sama petani ya istilahnya supaya bisa bayar yang lebih bagus ya. Jadi nggak cuma menyenangkan hati saya sendiri. Kalau saya bisa memprioritaskan istilahnya membelinya lebih bagus kan, otomatis petani aja kan menjadi senang gitu. Saya berusahanya begitu. Nah, terima kasih. Itu berarti kan tadi kendala sekaligus solusi yang Mbak Tambah terapkan dalam berwirausaha ini. Kemudian tadi berarti yang dapat saya simpulkan kunci utama adalah kejujuran untuk bisa berdagang yang istilahnya itu dapat bertanggung jawab, dapat dipercaya orang. Mungkin bisa diceritakan kunci yang selama ini Pak Tambah pegang untuk bisa selalu berwirausaha dan juga istilahnya bisa sukses sampai saat ini. Jujur. Kedua, jangan suka mencari untung sendiri. Ya. Ketiga ya gimana, kalau dapat rezeki ya jangan istilahnya ini rezeki saya, itu jangan. Ini rezeki semua itu titipan. Ya, jadi kalau kita dititipi rezeki yang lebih banyak, kita jangan lupa sama Allah gitu. Ya. Karena semua itu kalau ujian
cobaan itu kan macam-macam. Iya. Kadang ujian, kadang tidak diberi rezeki. Kadang ujian diberi rezeki, itu cuma ujian semua. Cuma kita sadar enggak kalau itu rezeki itu titipan. Ya, kita harus berusaha bisa mengelola titipan itu. Jangan sampai kita suatu saat nanti melaknati kita sendiri. Gitu. Jadi harusnya kalau memang itu titipan ujian yang berupa rezeki yang menyenangkan, juga kita harus lebih mendekat atau berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu merupakan rezeki dari Allah dan kita juga harus bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir ini Pak, pesan ataupun yang dapat disampaikan kepada generasi sekarang atau terutama pelajar agar jangan takut berwirausaha ataupun istilahnya mari kita mencoba, untuk pesan kepada pelajar kira-kira apa Pak? Kalau pesan saya pertama jadi wirausaha itu memang jatuh bangunnya memang kalau dibilang menakutkan enggak. Kalau dibilang sepele enggak. Memang segala sesuatu itu bagi anak-anak muda itu karena zaman itu kan semakin berubah kan, semakin maju. Itu harus cara pola pemikiran kita. Itu generasi muda harus lanjut terus, kembangkan terus. Jadi jangan mudah menyerah. Kita sudah begini, tapi bagaimana kelanjutannya? Kita harus menggali terus. Caranya jalan pemikiran, cari jalan keluar, cari solusi. Itu otak itu harus berkembang terus. Bukannya saya menakuti, enggak. Jadi pedagang kalau pertama modalnya satu jujur, berusaha. Caranya gimana keseharian dalam berdagang itu harus ada tata cara dari agama, tata cara itu harus ditekuni, harus diingat terus. Walaupun kita dalam berdagang, walaupun cara sudut pandangnya seorang pedagang itu kadang jelek kan, kebanyakan, tapi kita jangan terpengaruh. Kalau memang itu salah harus dihindari. Kalau itu melanggar hukum agama itu harus dihindari. Jadi karena untung itu jangan sekaligus enggak menghalalkan segala cara. Gitu. Berusahalah cari untung yang halal. Gitu. Jadi walaupun dapat sedikit tapi yang utama cari berkah dan barokah. Gitu. Kalau kita cuma asari untung, menghalalkan segala cara, memang sukanya itu memang suka, tapi cuma sebentar. Tapi kalau memang kita cari untungnya itu cari yang halal, yang berkah, yang barokah, itu walaupun sedikit tapi dinikmatinya enak gitu. Semakin lama semakin berkembang itu karena sama saja ujian dari Allah kan. Kita mampu menahan nafsu enggak? Kita mampu menahan cobaan godaan enggak? Jadi kita prinsipnya bagi saya jangan lupa sama kalau agama Islam jangan lupa sama Allah. Allah itu tahu apa yang kita kerjakan itu tahu. Kita harus ingat terus. Jadi berusahalah menggali kepandaian, kepintaran, cari solusi, cari berkembang terus, jangan mudah menyerah, jangan putus asa. Kita harus menggali terus karena demi kemajuan masa depan, kemajuan seiring waktu yang kita akan hadapi, itu harus menggali terus. Terima kasih, itu tadi apa yang disampaikan Pak Tambah, luar biasa sekali, terutama untuk generasi sekarang ataupun generasi zaman now. Para pelajar jangan sekali-kali takut untuk berusaha, selagi itu memang sesuai dengan agama, sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Pesan Pak Tambah tadi adalah satu, kejujuran, kemudian bertanggung jawab, dan jangan lupa apa yang kita laksanakan pasti akan diamati atau diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita belajar
jangan lupa untuk bisa selalu bersyukur, dan apa yang kita usahakan mudah-mudahan bisa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya berkaitan dengan pembelajaran yang kita hadapi sekarang ini. Terus belajar dan berliterasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tangga. Ya, Luar biasa sekali.